Hai Binusian, balik lagi di Binus Online Interactive Channel. Kali ini kita akan membahas tentang ergonomis. Lengkapnya seperti apa? Kita lihat di materi setelah yang satu ini. Oke guys, itu dia spill produk hari ini. Thanks for watching. Halo guys, jadi aku mau jelasin ke kalian kalau aku itu kuliah di Binus Online. Kuliah di Binus Online itu benar-benar fleksibel banget. Aku bisa langsung menggeluti bidang yang aku suka, tapi nggak lupa juga sama kuliah. Kita bisa memilih mata kuliah sendiri melalui sistem modular. Lalu kualitas lulusannya juga nggak perlu diragukan lagi karena alumni-alumninya sudah tersebar di seluruh Indonesia dan bahkan sampai ke luar negeri juga. Oke, jadi Binus Online sudah mendapatkan 5 star dari QS World University Ratings dan sudah ada 5 jurusan. Yang pertama ada Business Management, Teknik Industri, Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan kelima ada Akuntansi. Jadi, buat yang mau kayak aku, yuk daftar Binus Online sekarang. Nah, seperti yang tadi udah dibilang, kita akan lebih menyelami lagi ya tentang ergonomis dan juga pengembangan produk-produknya. Langsung aja kalau gitu kita saksikan lewat video yang satu ini. Halo semua, gimana? Masih semangat kan belajarnya? Sekarang kita masuk ke sesi yang gak kalah menarik nih, yaitu pengembangan produk ergonomi. Sesuai definisinya, pengembangan produk adalah proses menciptakan produk yang lebih baik, efisien, dan ergonomis. Sehingga dengan menerapkan ilmu ergonomi, kita dapat merancang pengembangan produk yang fokus pada kebutuhan dan kenyamanan pengguna. Desain produk baru tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas pengguna. Ketika kita ingin merancang suatu produk, tentu kita perlu melakukan evaluasi. Evaluasi produk atau aktivitas yang dikaitkan dengan produk yang akan kita rancang. Ada berbagai teknik yang bisa kita lakukan, seperti teknik pengembangan produk dengan cara analisis gerakan, analisis waktu, dan pengujian produk. Teknik tersebut dapat digunakan dalam pengembangan produk yang ergonomis. Dalam ilmu teknik industri, kita akan mengenal adanya analisis waktu dan gerakan, atau yang sering disebut juga sebagai time motion study. Pemodelan manusia, atau yang sudah sering kita bahas sebelumnya, yaitu seperti menggunakan data antropometri, pengujian produk, dan evaluasi subjektif atau peralatan yang paling sering digunakan. Ada berbagai teknik lainnya, yaitu kita bisa menggunakan template quality function deployment. Menarik sekali ya, ternyata ada banyak cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan produk, sehingga bisa lebih ergonomis lagi. Masih ingat ya dengan antropometri? Sesi yang lalu kita banyak sekali berbicara mengenai antropometri, yaitu ketika kita merancang, pasti selalu menggunakan model pengukuran manusia sebagai basis data dimensi produk yang akan dirancang. Faktor variabilitas seperti umur, jenis kelamin, tinggi badan, dan aktivitas fisik dapat mempengaruhi ergonomi dan pengembangan produk. Sebagai contoh sederhana, tentu kita sering beli baju ya, atau sepatu dari luar negeri. Tentu ukuran baju atau sepatu tersebut memiliki standar ukuran yang berbeda. Sangat berbeda dari jika kita beli baju di Indonesia. Nah,
Teknik berikutnya adalah kita bisa menggunakan time motion study. Time motion study adalah suatu metode pengukuran efisiensi dan produktivitas yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan waktu dan gerakan dalam sebuah proses. Metode ini dilakukan dengan observasi dan mencatat setiap gerakan yang dilakukan oleh pekerja. Biasanya dilakukan video recording ketika operator melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian, video recording tersebut atau rekaman video tersebut kita identifikasi waktu yang diperlukan untuk setiap gerakannya. Dari data yang diperoleh, kita analisis dan identifikasi waktu yang tidak efisien atau gerakan yang tidak perlu, sehingga dapat diambil tindakan untuk mengurangi waktu dan meningkatkan efisiensi dalam proses pengembangan produk. Teknik ini pertama kali dikembangkan pada awal abad ke-20 oleh insinyur industri Frank Banker Gilbert dan istrinya Lillian Moller Gilbert. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi di industri manufaktur dan konstruksi. Saat ini, studi waktu dan gerak masih digunakan dalam berbagai industri, termasuk perawatan kesehatan, logistik, dan sektor jasa, untuk mengoptimalkan proses kerja dan mengurangi pemborosan. Dalam pengembangan produk, time motion study dapat membantu perusahaan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meminimalisir biaya produksi. Sehingga ketika kita melakukan observasi terhadap gerakan yang dilakukan pekerja, dapat diidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Berikut ini adalah contoh time motion study. Guna mempererat hubungan seluruh BINUSian dan menciptakan sinergi, BINUS University untuk yang ketiga kalinya menggelar Alumni Gathering Wisuda 70 BINUS Online di BINUS University at Kemanggisan, Kampus Anggrek. Dengan mengangkat tema Flow Like Water, Drive Your Future, para alumni program Beyond diharapkan dapat terus berkarya, membina dan memberdayakan masyarakat di seluruh Nusantara, serta mempersiapkan alumni untuk menata masa depan. Banyak ilmu-ilmu baru yang kita dapat karena kan setelah lulus ini kan kita harus mempersiapkan diri nih buat ke karir selanjutnya itu akan gimana gitu. Jadi tadi lumayan banyak insight gitu sih dari HR tadi ya yang udah disampaikan tadi. Sama seru banget sih bisa ketemu teman-teman, kan selama ini kita kuliahnya secara online ya, terus jadi ngelihat secara langsung teman, dosen, dan itu berkesan banget sih. Dengan menghadirkan talk show inspiratif bertajuk From Classroom to Career, Your Smooth Transition to a Successful Career Launch, Head of Talent Acquisition and Total Rewards at PT Elang Makota Teknologi Tbk, Erika Suwarandani, memaparkan soal langkah-langkah menyiapkan diri untuk menggapai karir impian. Mulai dari pembuatan CV yang baik dan benar, mengenali skill dan kesukaan, hingga trik mendapatkan dream job. Jadi jangan lupa tips-tips yang saya mau bagi ini. Pertama, udah harus tahu dream jobnya apa, supaya kalau apply nggak bingung. Kedua, apply-lah sebanyak-banyaknya, sambil teman-teman terus meningkatkan skill sampai nantinya ada dapat undangan interview. Nah, di undangan interview juga harus persiapan, lakukan persiapan sebaik-baiknya, dan ketika interview, do your best, ketika tes, do your best, dan pasti Tuhan akan buka jalan dan akan dapat karir yang sesuai dengan yang diharapkan. Teknik berikutnya yang bisa kita lakukan yaitu dengan menggunakan Quality Function Deployment atau sering juga disebut sebagai QFD. QFD ini adalah suatu metode perancangan produk yang bertujuan menghubungkan kebutuhan pelanggan dengan karakteristik produk yang diinginkan dengan bantuan kuesioner. QFD asalnya merupakan sebuah sistem manajemen kualitas yang fokus pada kepuasan pelanggan.
sehingga dapat membantu perusahaan untuk menciptakan produk yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang lebih efektif. Dalam QFD, kebutuhan pelanggan digunakan sebagai titik awal dalam perancangan produk. Kemudian, kebutuhan tersebut diubah menjadi karakteristik produk yang diinginkan dan diterjemahkan ke dalam spesifikasi teknis yang lebih spesifik, sehingga perancang juga bisa mengetahui spesifikasi teknis apa aja yang diperlukan untuk memenuhi keinginan customer. QFD juga dapat membantu mengidentifikasi resiko dan meminimalkan biaya serta waktu pengembangan produk. Di saat yang bersamaan, kepuasan pelanggan juga dapat ditingkatkan dan meningkatkan daya saing perusahaan di pasar. Berikut ini adalah contoh QFD. Banyak template free yang ditawarkan, dan berikut ini adalah contoh QFD-nya. Di sebelah kiri adalah voice of customer, biasanya identifikasi keinginan customer. Kemudian di bagian atap atau roof, itu adalah interrelationship antar requirement teknis atau technical requirements. Kemudian di kotak tengah bawah ini menunjukkan relationship matrix antara voice of customer dan technical requirements-nya. Berikut juga kita harus mengidentifikasi customer requirement priorities, competitive evaluation, dan technical requirement priorities. Berikut ini adalah contoh QFD dan penggunaannya. Kita masuk ke studi kasus ya. Ketika kita ingin mendesain sebuah tas yang ergonomis, untuk anak SMA kita bisa mengembangkan kuesioner untuk perancangan produk. Dengan mengetahui demografi siswa seperti jenis kelamin, umur, pendapatan atau uang sekolah, calon pengguna tas tersebut, sehingga kita bisa mendesain tas yang sesuai dengan ukuran antropometri yang pas nanti. Fungsi tas yang diinginkan juga harus kita ketahui. Pada pertanyaan ini biasanya pertanyaan seputar contoh barang yang selalu dibawa. Sebagai contoh, apakah sering membawa laptop atau tidak, berat buku yang dibawa setiap hari, hingga ke pengguna biasanya menggunakan tas berapa lama. Tentu kita juga harus mengetahui apakah jenis sekolahnya moving class, ada locker atau tidak, dan seterusnya. Setelah mengetahui pengguna dan memahami kebiasaan pengguna, kita bisa mengidentifikasi desain tas ergonomis yang membantu mengurangi beban yang ditanggung siswa dalam membawa buku dan perlengkapan sekolah. Sehingga sebaiknya kuesioner yang kita buat memuat pertanyaan yang dapat mengidentifikasi kebiasaan dan kebutuhan calon pengguna nantinya. Dengan demikian, sembari kita menyebar kuesioner, kita juga bisa mengidentifikasi atau melakukan benchmarking kompetitor. Dengan demikian, kita bisa mengisi semua aspek kolom QFD dengan lebih komprehensif lagi. Jika digambarkan sebagai alur, maka proses pengembangan produk dengan menggunakan QFD adalah sebagai berikut. Pertama, kita melakukan survei, lalu hasil survei atau kuesioner tersebut kita isikan ke dalam template Quality Function Deployment ini. Dari QFD atau House of Quality ini, kita bisa mengidentifikasi ukuran tubuh atau kebiasaan pengguna dalam menggunakan tas, sehingga kita bisa mendesain tas yang ergonomis. Bagaimana, menarik sekali bukan? Ternyata banyak sekali ya cara untuk
mengidentifikasi, dan melakukan perancangan produk sehingga sesuai dengan prinsip ergonomi. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Itu dia tadi topik tentang ergonomis dan juga pengembangan produk-produknya. Semoga insightful dan semoga kamu semakin paham tentang topiknya ya. Nggak cuma itu aja, kali ini akan ada update juga seputar bisnis online. Jadi buat yang penasaran, yuk langsung kita lihat lewat yang satu ini. Segitu dulu Bionik kali ini, semoga insightful dan semoga membuat kamu makin tahu banyak tentang ergonomis. Kalau gitu, Diandra izin pamit dan sampai jumpa di Bionik selanjutnya.